Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Ndak Masuk Akal, sesuatu yang ndak bisa dilogikakan tapi seru untuk diceritakan. Ini sejujurnya udah tag yang ketiga kali. Dari tadi ya. Dari tadi ya. Kali ini saya bersama Bang Fajar. Untuk pertama kali Bang, mohon maaf ya. Ini kayaknya udah... ini paling diganggu kayaknya, Bang. Kayaknya belum rezekinya. Jadi kita udah tag, terus pertama masalahnya panjang bener lagi tadi. Iya, tiba-tiba mic mati. Terus kamera bukan mati. Gimmick ini ya. Bukan gimmick, tapi lo aja marah-marah tadi sama kamera. Iya, maksudnya gua udah bikin konten ini berapa? Kemarin masih nyala soalnya. Nah, gua awalnya mikir kayak mic mati, kamera mati itu tiba kayak ini gimmick horor-horor nih gitu. Gimmick biasa. Tapi lu kan saksinya di sini kok. Iya. Lah, kok mati nyala? Itu tiba-tiba loh kok enggak kebaca. Gua coba logikain karena emang lagi rusak aja alat saya, Bang, kayaknya, Bang. Bersama Bang Fajar, ini konten kreator mistis, idola saya nih. Halo bro. Sehat Bang? Alhamdulillah. Iya. Bagaimana? Alhamdulillah sehat, aman-aman aja. Lu aman-aman aja nggak dari gangguan apa gitu? Aman sih bro. Maksudnya selama ini lu bahas konten horor itu? Oh pernah, gue sekali tuh. Jadi waktu itu lagi gue lagi bikin konten, ngangkat tentang namanya Desa Legetang. Legetang. Tahu nggak di Dieng itu jadi ada satu desa yang dalam satu malam itu lenyap semua. Waduh, kayak Atlantis yang ini ada prasastinya tahun 1955 tuh sampai hari ini kalau lo kesana, lo bisa menemukan prasasti itu yang menandakan bahwa di situ pernah terjadi kejadian ini. Ini zamannya Bung Karno nih. Jadi tahun 55 itu ada satu desa yang dia itu tanahnya tuh subur, gitu. Jadi penduduknya itu makmur gitu. Nah, tapi dikisahkan ya, penduduk desa itu suka melakukan maksiat gitu. Jadi habis suburnya melakukan bercocok tanam, mereka ada tarian-tarian yang akhirnya nanti menjerumus ke perilaku seksual, seks bebas lah. Iya, habis bercocok tanam tani, bercocok tanam juga di rumah, tapi sama orang lain. Nah, tiba-tiba di satu malam itu ada suara gemuruh yang luar biasa tuh, kayak ledakan gitu. Nah, pas pagi harinya orang ke sawah, loh kok desanya hilang gitu. Jadi gunung di sana itu kan sebetulnya sama desa mereka itu sudah dikasih pembatas gitu lah ya. Kalau misalnya nanti longsor harapannya bisa teratasi. Iya, nggak masuk ke desa yang gitu. jadi perdebatan ilmiah seakan-akan nih puncak gunungnya ini loncat langsung ke desa Legetang. Hingga akhirnya terkubur tuh semuanya. Karena nggak mungkin kalau longsor pun nggak mungkin masuk ke desanya. Nah, yang jadi perdebatan ilmiah itu, kok seakan-akan loncat gitu. Kan ada pembatas tuh Bang. Ini gunungnya nih. Iya. Kalau misalnya longsor ada tanah yang penuh dong di sini dong. Nah, sehingga kan masuknya sesuai yang sudah pencegahan gitu. Ini kali ya gunungnya kayak nyembur gitu. Itu masih perdebatan lah ilmiah. Kalau lu lihat tuh banyak perdebatannya, tapi banyak yang mengaitkan itu kayak kisah Sodom Gomoroh itu loh. Iya, gue mikirnya ke sana tadi. Iya. Banyak juga yang ngait-ngaitin. Nah, pas gue lagi kan gue nyari narasumber kan. Awalnya gue nyari ke dekat prasasti tuh ada petani lagi nyangkul kan. Misimbo gitu. Tahu Desa Legetang nggak ya? Nggak tahu kata dia gitu kan. Loh, gue tanya beberapa petani nggak tahu semua kan. Salah kali gue nih ya, bukan di sini kali ya. Tapi lu udah riset di sana, di sini harusnya nih. Kayaknya di mana di video-video ini prasastinya gitu. Apa jangan-jangan ada dua apa gimana? Nah, akhirnya gue cari ke bawah itu masuk ke perkampungan. Nah, diarahin sama tukang pulsa. Coba dah ke sana, itu yang masih hidup tuh, saksi hidupnya dibilang kayak gitu. Iya. Gue jalan sama yang lain. Nah, di depan itu ada kakek-kakek. Misalnya gitu, rumahnya gue lupa namanya Mbah siapa gitu ya. Rumah Mbah ini di mana ya? Rumahnya Mbah ini ya gitu ya. Nah, nunjuk langsung berarti ya. Dia ngomong kayak bahasa Jawa gitu. Bla 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 bla. Waduh, ngomong apa dia ya? Gue enggak ngerti kan. Ada temen gue yang ngerti bahasa Jawa nih. Ngomong, ternyata temen gue enggak ngerti juga. Loh, ini bahasa Jawa apa ya? Udah akhirnya udah kita masuk rumahnya aja deh. Pasti nggak tuh bahasa Jawa? Nah, gue nggak tahu deh. Tapi kayaknya sih bahasa Jawa ya. Dengernya kayak Jawa. Akhirnya gue masuk, gue ketok-ketok, anaknya keluar. Mbak ini lagi mandi katanya.
oh ini deh kita tunggu aja di depan. Nah pas gue balik, si kakek-kakek tadi nggak ada pakai sarung tuh. Kakek-kakek tadi kok nggak ada gitu kan? Nanya dong. Akhirnya gue lari penasaran. Pas gue lihat tuh kan jalanan lurus gitu doang kan, kayak jalanan gang gitu, Iya. panjang gitu ya. Tembok semua, kakek-kakeknya nggak ada. Mungkin cepet banget dong lari kakeknya. Nah logika gue, Flash kakeknya. kakek flash apa gimana? Aneh bener gitu kan, tapi ya udahlah gitu. Tapi dia yang nganterin lu berarti kakek itu? Atau kakek itu? Nggak tahu gue kakek siapa. Nah setelah gue selesai wawancara, gue pulang ke Jakarta, ada satu orang ya, nggak tahu ya gue nih dia, tapi emang dia sering lihat hantu gitu. Teman lu? Temennya temen gue, ini konten kreator juga sih, tapi gue nggak sebut nama ya. Oke, siap. Nah dia bilang kakek itu sebenarnya pengen nyampein pesan dari penduduk Legetang, katanya begitu. Di situ gue merinding. Oke. Wah lu yang bener lu, gue bilang. Serem banget nih. Jadi karena waktu itu gue wawancara salah satu tokoh di sana, dan memang ditunjukkan ada makalahnya ini, makalah sejarahnya. untuk Dulu pernah terjadi case seperti ini gitu. lu masih ngebayang nggak bang wajah-wajah kakek itu bang? Kayak kakek biasa sih. Tapi Agak susah memang juga ya? dari ngomongnya itu udah susah gitu loh. Makanya nggak mungkin dia lari kayak Sonic itu kan. Iya dong. Nah makanya ini dari ngomongnya begini kok bisa hilang gitu. Itu sih yang gue nggak masuk logika tuh. Kayak lu, berarti lu secara nggak langsung udah berinteraksi. Anggaplah bener kakek itu dari si desa yang hilang itu ya. Lu udah berinteraksi sama orang di dimensi lain, di universe lain bang. Wes, Doctor Strange. Dokter Strange. Tapi gue juga ingat cerita yang kayak gitu. Di Padang itu katanya ada gerbang untuk masuk ke dimensi lain, dunia lain. Lu pernah coba denger cerita yang kayak gitu nggak? Dunia apa ya? Dunia bunian. Bukan bunian, jadi kayak dunianya itu megah banget, lebih megah dari kita nih yang di ini gitu. Oh kota gaib. Kota gaib, iya. Pernah dengar itu nggak? Ada di Padang cerita kayak gitu tuh. Emang itu kan banyak ya cerita-cerita yang kayak gitu ya, maksudnya masuk dimensi lain segala macam. Nah kan pertanyaannya sebenarnya dimensi lain itu ada apa enggak sih gitu kan? Itu gue tuh nyari tahu tuh. Nah ternyata dulu para fisikawan tuh pernah neliti namanya fisika kuantum bro. Wah anjing. Jadi jangan-jangan nih, iya jangan-jangan di sini nih Iya. ada beberapa dimensi yang sebetulnya tuh panca indera kita tuh nggak bisa lihat ke sana gitu. Oh ya, gue pernah dengar cerita gitu. Iya kan? Iya. Ini ilmiahnya nih. Iya, gue. Nah, misalnya ketika kita nanti sudah ada pengetahuan tentang itu, ya jangan-jangan di depan kita nih ada tiang, kota gaib tadi yang dibilang, iya. terus ceweknya mungkin lebih cantik-cantik. Gitu. Nah, gue diceritainnya kayak gitu tuh. Jadi gerbangnya itu di bukit ini. Kalau lu bisa, lu akan nemu gerbangnya. Tapi kalau lu nggak bisa, dalam konteks ini paham dunia lain itu ya, kalau lu nggak bisa, lu nggak akan nemu gerbangnya, jadi kayak biasa aja gitu. Nah, kalau lu udah masuk ke dunia itu, besar kemungkinan lu kalau misalnya pertama lu nggak akan balik karena lu akan betah tinggal di sana. Yang kedua, kalau lu bisa balik, lu akan jadi orang gila gitu. Nah, masa pilihan dua-dua ini nggak ada yang lu bisa balik terus ngasih ketahu orang kalau di situ ada gerbang dunia lain. Mending kalau hidup makmur kesana aja kita rame-rame gitu. Oh, lu pengen kesana gitu. Iya, kan kalau kita bisa bolak-balik nih gitu. Ini kan kalau balik gila, kalau enggak dia harus tinggal di sana kan, nggak ada pembuktian yang kuat untuk gua pernah di dunia itu loh gitu. Lu pernah bahas tentang orang-orang yang kayak gitu gak? Masuk ke dimensi lain terus kayak kembali gitu. Nah, gue pernah dengar ceramah ya, nanti lu cari di YouTube ya. Gue nggak sebutin ustadznya ya. Oke, aman gue cari. Jadi dulu di zamannya Sayyidina Umar kalau nggak salah ya. Zaman Sayyidina Umar itu pernah ada satu pemuda nih berangkat kerja nih, dia nyari nafkah, pamit sama istrinya gitu. Nah, ketika si suaminya itu pulang-pulang, tahu-tahu istrinya udah nikah lagi. Pernah dengar nggak lu ceritanya? Anjing itu. Nah, istrinya bilang, "Loh, kamu kan udah 4 tahun nggak pulang." Di situ 4 tahun gimana? Nah, akhirnya karena rame sampailah ke telinganya Umar. Ketika Umar datang ya si cowok jelasin kalau dia itu ternyata masuk ke dunia jin saat itu.
Iya. Tapi nanti dikoreksi kalau gue salah ya. Tapi lo bisa tonton video YouTube-nya sih. Nah, format cerita ini hampir sama dengan format cerita yang pernah gue denger. Makanya kebanyakan cerita-cerita mistis mempunyai pola yang sama menurut gue, Bang. Iya. Jadi kayak yang kayak tadi nih. Kalau di Padang itu gue denger ada orang anak kecil, dia pergi main. Iya. Terus pas dia udah balik ke rumahnya itu udah nggak ada. Maksudnya udah tua banget, udah nggak ada orang di sana. Terus dia keliling ketemu sama temennya dia dulu. Tapi udah gede, temannya udah tua. Terus dia masih kecil gitu. Teman yang tua ini bilang, loh ini mirip temanku yang hilang dulu. Itu kayak gitu. Jadi kayak, oh enggak, aku cuman pergi main bentar kok. Tiba-tiba semua orang udah tua-tua aja nih semua nih. Sekarang gitu. Bahasa kerennya ini time traveler. Wes, ini mulai menarik deh. Nah itu kita habis dari time travel, kawan-kawan. Kita masuk ke masa 3 tahun ke depan terus balik lagi. Dan ternyata 3 tahun ke depan di Indonesia tidak. Nggak salah itu. Takut salah ngomong gue. Time travel, lu percaya dengan time travel? Ya kalau misalnya nanti orang bisa membuat itu kan bisa jadi aja ya. Hal-hal seperti itu ya. Kayak misalnya kita tahu misalnya ada kisah Isra Miraj gitu. Tapi itu kan nggak tahu itu time travel apa enggak termasuk ya. Tapi intinya kan dia sampai waktu itu Rasul sampai ke langit keberapa? Benar. Yang gitu, ketemu kan? Ya. Gitu sih. Lu berarti ada harapan nggak sih lu ada gue punya time travel nih suatu saat dunia ini punya time travel terus anak cucu lu suruh balik ke dunia sini. Iya kayak nonton Doraemon ya. Iya, gue tuh time travel itu belum segitunya. Belum segitu percaya. Maksudnya nonton video-video orang tiba-tiba ini dari masa depan ke masa lalu terus orang oh ini dulu tuh ada siapa. Banyak konspirasi-konspirasinya kan yang foto-foto zaman perang itu. Kok ini orang udah ada pegang handphone. Iya, benar. Padahal kan di foto kayak nggak jelas tuh handphone apa. Terus pakai HP kamera yang si Mike Tyson. Jangan gayung gitu kan. Nah, itu dia gua nggak atau korek kuping bisa jadi kan zaman dulu kan semuanya gede-gede, Bang. Iya. Kamera gede-gede, korek kuping bisa jadi segede itu. Itu konspirasi kemarin rame juga sih. Banyak yang bahas itu ya di TikTok dulu, bukan TikTok, di YouTube. Yang ini orang pindah ke dimensi lain di Spanyol. Jadi semua orang sepi, kosong gitu. Pernah lihat gak lu? Belum lihat lu. Jorge siapa ya namanya? Jadi dia ke Barcelona, Bang. Stadion Barcelona. Ini siapa namanya? Lupa. Jorge namanya ya. Bisa dia ngerasa di dimensi lain terus apa gitu. Gua udah ini mah anjing set. Ini yang pas Covid itu kan? Iya, yang pas Covid. Terus gua ini mah settingan ini. Gak bener gitu. Tapi lu sendiri pernah ini gak sih? Gue penasaran sama lu deh. Kenapa tuh? Lu kan sering bahas horor nih. Lu gak pernah diganggu gitu, Bang, atau apa? Kalau diganggu setan ya? Gue tuh pengalaman horor gue, kalau gue banyak narasumber ya udah ratusan ya. Dikit, Bang. Tapi gue dulu tuh pas SMA nih justru jauh sebelum gue podcast. Iya. Gue tuh pernah kesurupan. Sama yang terakhir pas gue ke gunung tuh. Temen gue yang cewek kesurupan. Lu pernah kesurupan, Bang? Gue dulu pernah kesurupan. Jadi zaman SMA itu kan zaman jahiliyah tuh kalau gue ya. Iya. Kita setan tuh whatever lah, bodo amat. Iya benar. Ya. Nah kita kehidupan duniawi sudah sangat enak. Gitu. Iya. Zaman SMA ya. Main sama temen terus apa namanya ya masa-masa paling indah katanya gitu. Nah akhirnya suatu malam temen gue nih katanya bisa lihat hantu main ke rumah gue. Ini posisi sekitar jam 11 jam 12 malam lah. Nah rumah gue tuh depannya tadinya kuburan. Tapi digusur satu kampung itu jadi rumah yang gede banget gitu. Kuburannya digusur juga. Oh dipindahin atau ditanam? Dipindahin sih kayaknya. Jadi lapangan basket sekarang. Iya. Di rumah itu. Di dalam itu berarti nggak ada lagi kan? Nggak ada, bener. Nah temen gue main di situ. Dia cerita waktu dia sama teman-temannya ke villa di puncak, dia tuh ngeliat ada banyak pocong sama hantu di villa itu. Nah si teman gue bilang, lu jangan pacaran di sini ya, jangan mabok ya. Ini setan-setan kurang suka sama kita, dia bilang gitu. Setan yang baik, setan yang sopan santun. Setan itu. Gue nggak tahu ya. Benar juga lu. Saya setan. Jangan mabuk di sini. Ini wilayah saya. Iya gitu. Benar juga gue kepikiran. Iya. Kok
Kok aneh sih? Padahal kan mabuk ini perilaku setan. Iya bener juga loh. Kenapa dia malah marah? Atau mungkin karena nih, lu nggak boleh setan daripada gue ya. Pokoknya mabuk, zina itu kerjaan gue, jangan ikut dulu. Justru diingetin gitu ya. Iya mungkin ya, merasa tersaingi kali bang. Nah terus temen gue ngeledek dia, lu kan masih muda bro. Iya. Gak usah yang kayak gitulah, dia bilang kayak gitu. Terus dia kayak dibilangin nih temen gue, ya udah gue sih ngingetin doang ya kata dia. Ini pesan-pesan dari mereka soalnya, dia bilang kayak gitu. Nah pas pagi harinya ternyata ada satu cewek tuh nari-nari Jawa gini bang, nengkene. Bisa. Terus ngomong bahasa Jawa. Bisa tiba-tiba dia. Padahal nggak ngerti bahasa Jawa nih orang. Oke, tiba-tiba ngerti. Dan bener bahasa Jawanya, bukan ngasal. Gue nggak tahu ya, gue nggak di lokasi soalnya. Oh oke. Gue diceritain nih. Iya. Nah di situ dia bilang kan, gue bilang apa namanya di sini tadi orang-orang tuh udah apa namanya si hantunya ini kurang suka sama perilaku kita, dia bilang gitu. Nah, akhirnya terjadilah kasus kesurupan itu. Nah pas lagi cerita, tiba-tiba leher gue tuh kayak ada yang niup gitu loh bang, gitu. Ih, kerasa gitu kayak apa nih? Gitu. Kayak ada yang niup deh gitu. Nah di situ gue agak merinding sih bang, terus terang ya. Iya. Terus gue bilang sama teman gue, bro ceritanya di kamar gue aja ya, gue bilang gitu. Biar bisa tiduran, gue spek gitu kan. Iya. Terus kata dia, wah lu takut lu ya, takut sama setan lu ya. Kagak lah, ngapain gue takut sama setan. Nah udah kayak gitu, terus yaudah deh kita di ruang tamu aja. Jadi masuk ada sofa, nah gue bisa agak tiduran di situ kan. Kalau di teras nih kursinya kayak gini bang. Gue masuk, dia cerita lagi. Jadi pas dia nengkene gini, tiba-tiba dia diem bang. Loh, kok diem lu? Wih, kenapa lu? Gue bilang kayak gitu. Terus dia bilang, shh, gitu. Shh. Wih, kenapa? Tiba-tiba tangan gue nyekek dia bang. Iya, gue nyekek dia. Kok gerak sendiri tangan gue nih? Gitu kan. Nah akhirnya pas gue kagak mau kan, gue gini ini, gue gak mau. Gue mau minta tolong sama keluarga gue di atas. Iya. Nah gue waktu itu udah kayak anjing tuh bang. Jadi jalan aja pakai 4 kaki tuh. Iya. Sambil lari gitu. Maksudnya kayak anjing itu lu emang jadi kayak gitu atau gimana? Enggak, gue mikirnya jalannya doang. Jalan doang kayak gitu. Kayak ini ya, hantu horor luar negeri yang ngerayap gitu bukan? Werewolf lah. Iya. Lari cepet tuh. Tolong, gue teriak-teriak. Sorry, Allahu Akbar gue teriaknya. Allah Akbar. Tapi lu kayak gitu? Iya. Lah, gue kagak mau. Gue kayak dikendalin badan gue, tapi gue gak mau gitu loh. Oh iya. Berarti secara otak lu masih sadar gue gak mau gini nih, tapi kok badan gerak sendiri ya? Dari nyekek orang terus sampai yang jalan lagi. Nah akhirnya di situ kebangun bokap gue, dikira ada maling, keluarin samurai kan. Keluarin samurai. Si temen gue naik, nah untung saat itu nggak terjadi pembantaian. Elunya mau dibantai? Bukan, temen gue dikira maling. Oh iya, karena itu udah mau dibantai tuh bang. Iya. Dikira maling kan. Udah akhirnya selesai itu, badan gue lemes tuh kayak main futsal bang. Sorry, gue lupa situasi di mana lu keluarga ngeluarin samurai, lu masih yang tolong tapi atau gue udah masuk ke kamar, gue langsung rebahan di situ. Karena udah sadar ya, udah kontrol badan udah oke lagi. Udah oke lagi. Nah tapi lemes banget gue di situ, kayak main futsal dah. Iya. Habis orang main futsal, nah udah kayak gitu. Terus gue tidur, temen gue balik. Nah pas paginya kayak keluarga gue ada yang sholat malam tuh. Iya. Terus cerita ke gue, nggak tahu ini versi dia ya. Iya. Itu temen lu iseng kata dia, hantu yang di depan yang di pohon dipanggil suruh nakutin gua katanya, tapi dia nggak bisa ngontrol, hantunya marah jadi nyerang ke temen lu, dia bilang kayak gitu. Temen nyerang ke abang maksudnya? Jadi nyerang si temen gua tapi lewat gua. Oh medianya abang gitu. Iya gitu. Oh dia pengen nakut-nakutin nih si dia. Iya karena di awal dia bilang lu takut ya yang iya. Gitu ya. Ini menurut keluarga gua ya. Iya. Emang setannya kayak gimana? Gue tanya. Genderuwo taringnya sekaki, kata dia gitu. Kok ada setan begini depan rumah gue baru tahu tuh. Taringnya sekaki. Iya, taringnya panjang ini bang. Jalan gimana? Taringnya sekaki. Nongak dikit udah. Panjang banget. Nah ini misterinya sampai hari ini bang. Yeah. Kalau gue yang kesurupan, itu masih ada penjelasan ilmiahnya lah. Nah tapi kalau yang gimana? Ini nih. Sorry, gimana kesurupan ada penjelasan? Ntar dulu, gue nanya dulu ya.
Nah gue sekolah tuh, ketemu temen gue, woi bangsat gue bilang, lu manggil setan di depan. Iya. Kagak gue ngeles mulu lah. Udah dah, maksud gue nggak mau manjangin nih. Iya. Gitu. Gue tanya aja, emang lu bisa lihat, kan lu bisa lihat hantu yang lihat kayak gimana? Gue belum bilang yang keluarga gue bilang. Oke, biar disamain nih. Iya. Nah dia bilang cowok rambutnya sepantat, taringnya sekaki. Anjing. Di situ gue merinding bang. Iya. Kok bisa sama nih? Nah sampai hari ini tuh gue masih bingung ya. Maksud gue ini cerita nggak gue lebih-lebihin. Karena memang bisa aja ya ada probabilitas itu kesamaan ya. Tapi kok bisa langsung sama? Benar. Kan spesifik kalau misalnya, makhluk besar. Ini makhluk besar. Belum spesifik nih. Belum nih. Taring sekaki. Sepakat dong dua orang ngomong taring sekaki. Berarti kan sesuatu yang sama-sama dia lihat kayak gitu ya. Iya. Dia juga bilang cowok kan tadi ya. Iya, itu yang gue bingung sampai hari ini sih. Nah, makanya situ gue merinding kan. Nah, gue tanya sama teman gue orang Arab nih yang suka ikut pengajian kan. Iya. Bro, kalau kita mau nyerang setan gimana nih? Waktu gue masih kecil ya. Iya. Tapi cerita ini belum pernah gue ceritain nih yang lanjutannya ya. Wah, ini mantap. Soalnya tolol nih. Enggak apa-apa. Terus akhirnya, lu zikir aja di tempat hantunya. Dia bilang kayak gitu bang. Oke. Zikir apaan bro? Allahu Akbar. Kalau kata guru gue sih, hantunya bisa kebakar. Dia bilang kayak gitu. Udah gue pulang tuh maghrib, gue zikir depan pohon yang tadi. Kata apa namanya? Kata orang hantunya di situ kan. Iya. Posisinya nggak tahu tuh. Allahu Akbar. Nah tiba-tiba nggak tahu ya apa gue sages atau gimana. Gue pengen kesurupan lagi situ bang. Kerasa bang? Kerasa. Kayak mau masuk lagi gitu. Seret. Gue lari lagi gue ke atas. Nah besokannya gue ketemu. Goblok lu kok gue mau kesurupan lagi gitu. Mungkin beda orang kali ya. Kalau guru gue kan ahli ibadah kali. Hantunya kebakar. Ente ngasih saran gimana gue bilang. Iya sih. Untung gak kesurupan lagi gue. Harusnya lu kasih tahu dulu. Sholat dulu. Nah. Segini. Berzikir ini. Baru lu datangin hantunya. Kan gak semua orang punya basic yang sama kayak gurunya ya. Gue gak tahu tiba-tiba di depan pohon zikir Allahu Akbar. Sumpah tuh Allahu Akbar. Karena lu nggak tahu posisi hantunya di mana dong? Nggak tahu gue. Iya kan? Bisa jadi lu kayak gini, hantunya di belakang ngapain? Wajar. Gue di sini lu nggak bisa ngelihat Allahu Akbar sama pohon. Pindah. Nah itu kali itu yang harus. Mau masuk lagi nih. Bener. Ini logika tolol gue aja ya bang. Nah itu tadi kisah Bang Fajar tentang kesurupan. Tapi gue sampai saat sekarang ini belum pernah kesurupan, alhamdulillah. Tapi gue pernah menanganin orang-orang yang kesurupan. Lu sendiri ngerasain kesurupan kayak gimana? Gambarannya deh gitu. Rasa roh itu masuk atau gimana? Dan lu bukan kesurupan yang hilang total ya. Lu masih ada kontrol di otak lu kayak ini gue kenapa nih gerak sendiri nih? Kayak gitu. Ya kalau gue kan kesurupan nih udah pernah ngerasain ya. Kesurupan kekuasaan dong belum nih? Kesurupan? Kekuasaan. Oh, gimana? Maksudnya kita udah berkuasa tapi nggak pengen lengser gitu. Lu dari tadi dong kayak gini. Suka deh ketawa. Belum pernah gue. Iya, sampai menjabat banyak nih. Ini di kehidupan yang lain ya. Ini tadi apa? Multiverse ya. Di universe lain ada tuh yang punya kuasa menjabat apapun semuanya sendiri dia bang. Lebih kuat dari Avatar. Gimana rasanya? Maksudnya udah itu sih yang gue nggak habis pikir. Tangan gue tuh bisa gerak sendiri nyekek temen gue loh. Itu gue nyekek temen gue. Tapi di secara mimik wajah nggak berubah? Gue shock. Kalau mimik ya yang gue inget ya kayak kok begini gitu. Gitu. Iya. Nah, berarti gue shock. Jadi gue lagi ngobrol gini kan harusnya kan tangan gue yang sesuai arahan gue mau dong. Iya. Ini gue gerak sendiri gitu. Tapi dengan wajah lu shock itu pasti orang yang ngeliat kayak, ini udah. Dia panik pak. Dia panik di situ. Temen gue tuh gue inget bener. Makanya waktu itu kan jadi kisah gue berdua sama dia tuh paling tolol sumpah. Tapi saat karena waktu itu gue bilang sama dia, ya orang katanya bisa lihat hantu, ngibul kali gue. Iya. Gue bilang gue cengin gitu. Iya. Cocok sama zaman lu sekolah ya. Bisa kesurupan teman lu. Dia nggak pernah kesurupan sih. Tapi bisa ngeliat doang. Bisa ngeliat benar bisa. Iya bisa ngeliat dan kesurupan. Gokil. Tapi sekarang lu bisa kontrol itu nggak? Kontrol betul. Dengan rasa kayak tadi ada mulai rasa kesurupan nih. Anjing gue udah. Nah sekarang gue bisa ngeramal bang. Ngeramal? Mau gue ramal nggak lu? Boleh. Coba ya gue lihat dulu ya. Wait.
Iya. Kayaknya di 2024 ada yang baru nih buat lo ya. Presiden baru. Para Agus. Gua akan buktiin kalau ramalan itu bener kayaknya. Gua penasaran. Mari teman-teman kita buktiin. Pasti ganti kan. Siapa tahu nambah lagi. Maksudnya di tempat lain gitu ya. Baiklah, terima kasih Bang Fajar atas waktunya Bang Fajar. Thank you, banget kalau misalnya ini ada yang mau dipotong atau apa tadi. Enggak sih. Aman lah berarti ya. Terima kasih kawan-kawan, silakan tulis di kolom komentar juga, terus juga subscribe. Abang dah. Saya minta subscriber abangnya dikit. Ayo, abang. Subscribe. Iya, terima kasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.